Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak kelas 6 yang solih dan solihah, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Pelajaran kita hari ini adalah Al-Quran Hadis, yaitu melanjutkan materi sebelumnya. Pada pekan lalu kita telah belajar tentang hadis pahala menyingkirkan duri di jalan. Nah, sekarang kita lanjut ke hadis selanjutnya, atau ke hadis yang terakhir, yaitu hadis larangan tergesa-gesa dalam berdoa. Nah, silakan dibuka bukunya halaman 48. Insya Allah ini adalah materi terakhir kita sebelum sebelum ulangan harian kedua dan sebelum ulangan akhir semester. Jadi batasan materinya adalah sampai di sini, sampai hadis larangan tergesa-gesa dalam berdoa. Jadi Anda semua mohon diperhatikan baik-baik. Insya Allah ini nanti akan keluar di soal ujian. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menghafal hadis tentang larangan tergesa-gesa dalam berdoa. Yang kedua adalah menjelaskan isi kandungan hadis tentang larangan tergesa-gesa dalam berdoa. Yang ketiga adalah mengamalkan isi kandungan hadis larangan tergesa-gesa dalam berdoa. Nah, jadi tujuan pembelajarannya pada bab ini adalah kita dapat menghafal hadis tentang larangan tergesa-gesa dalam berdoa. Kemudian jika sudah hafal, kita juga tahu, dapat menjelaskan kandungannya itu seperti apa, kandungan hadisnya itu membahas tentang apa. Kemudian yang ketiga, setelah kita menghafal dan tahu isi dari kandungan hadis tersebut, kita dapat mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke materi. Nah, di sini kita bacakan dulu, kita menghafal dulu hadisnya. Bismillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yustajabu ahadukum ma lam ya'jal yaqulu da'autu falam yustajab li. Yustajabu ahadukum ma lam ya'jal yaqulu da'autu falam yustajab li." Artinya, akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian sepanjang dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Dia mengatakan, "Saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang kita coba untuk menghafalnya. Yustajabu ahadukum. Yustajabu ahadukum. Yustajabu ahadukum. Ma lam ya'jal. 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 Yaqulu da'autu falam yustajab li. 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 Ulangi dari awal. Yustajabu ahadukum ma lam ya'jal. Yaqulu da'autu falam yustajab li. Yustajabu ahadukum ma lam ya'jal. Yaqulu da'autu falam yustajab li. Artinya, akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian sepanjang dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa.
Dia mengatakan, saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian sepanjang dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian sepanjang dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Dia mengatakan, saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Nah, kita coba hafalkan ya, Ananda sekalian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu ahadukum ma lam ya'jal yaqulu da'autu falam yustajab li. Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian sepanjang dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Dia mengatakan, saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yustajabu ahadukum ma lam ya'jal yaqulu da'autu falam yustajab li. Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian sepanjang dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Dia mengatakan, saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Silakan Ananda semua dihafalkan hadis berikut beserta artinya. Sekarang kita akan membahas tentang isi kandungannya, tentang pelajaran dalam hadis ini. Apa sih yang ada di pelajaran hadis ini? Ada apa isi kandungannya seperti apa? Nah, seperti yang telah diketahui tadi di artinya itu, akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian sepanjang dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Jadi, insya Allah, biiznillah, jika kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan lemah lembut, tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Jadi, kita ketika meminta sesuatu kepada Allah, tidak tergesa-gesa dengan lemah lembut, maka insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada hadisnya, yustajabu ahadukum malam ya'jal. Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian sepanjang atau selama dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Jadi selama kita berdoa sungguh-sungguh, tidak tergesa-gesa, sabar dalam penantian, selalu berdoa kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama, maka pelajaran hadis berikut ini adalah yang pertama, adab dalam berdoa yaitu dengan suara lemah lembut, tenang, tidak tergesa-gesa, penuh harap untuk dikabulkan doanya. Jadi kita ketika berdoa, ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mempunyai adab. Adabnya adalah ketika berdoa yaitu dengan suara lemah lembut. Kemudian berdoa kita dengan suara lemah lembut, dengan tidak teriak-teriak ya, tidak berbicara yang keras gitu. Jadi kita harus dengan suara lemah lembut. Kemudian tenang. Tenang itu sama dengan tidak tergesa-gesa, tenang, lemah lembut, tidak tergesa-gesa, penuh harap untuk dikabulkan doanya. Nah, ketika kita berdoa juga kita berharap untuk dikabulkan doanya. Maka itu kita harus sungguh-sungguh dalam berdoa itu. Tidak terputus hanya ketika kita meminta sesuatu, kita berdoa. Tetapi ketika kita tidak ingin sesuatu, kita tidak berdoa. Itu juga tidak boleh ya. Jadi kita harus continue selalu berdoa kepada Allah dengan suara lemah lembut, tenang, tidak tergesa-gesa, dan berharap untuk dikabulkan doanya oleh Allah SWT. Nah, berikut ini adalah adab dalam berdoa. Jadi di hadis ini dicantumkan atau berisi tentang adab dalam berdoa, yaitu dengan suara lemah lembut, tenang, tidak tergesa-gesa, penuh harap untuk dikabulkan doanya. Kemudian yang kedua adalah, jika kita berdoa dengan adab-adab tersebut di atas, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, jika kita
ingin doanya dikabulkan, maka kita harus memperhatikan adab-adab dalam berdoa ini. Nah, insya Allah jika kita berdoanya tidak tergesa-gesa dengan penuh lemah lembut, insya Allah kita akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, doa kita terkadang segera dikabulkan, terkadang juga ditunda oleh Allah Ta'ala. Itu artinya doa kita dikabulkan jika kita sudah siap menerima karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada hadis sebelumnya tadi ada artinya, yaqulu da'autu falam yustajab li. Saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Nah, bisa saja kita sudah berdoa tapi belum dikabulkan itu kenapa gitu? Karena mungkin saja kita tidak memperhatikan adab-adab dalam berdoa. Itu bisa jadi doa kita tidak dikabulkan. Kemudian kita tidak sabar dalam menanti doa. Tidak sabar maksudnya doanya kita tidak continue, tidak terus-menerus. Itu bisa jadi kita tidak dikabulkan oleh Allah. Kemudian bisa jadi juga adab dalam berdoa kita itu masih ada yang kurang. Nah, selain itu kadang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kita tidak diijabah dulu, ditunda dulu. Kenapa? Karena Allah itu Maha tahu, Allah itu Maha tahu keadaan hamba-hambanya. Allah Maha tahu kapan doa yang kita minta itu harus dikabulkan. Nah, jika kita sudah siap menerima karunia dari Allah Ta'ala. Jadi Allah itu mengabulkan doa kita tidak semena-mena, tidak sembarangan ya. Jadi karena Allah Maha tahu, kita meminta doa misalnya ingin jadi hafiz gitu. Nah, itu insya Allah akan dikabulkan oleh Allah tepat pada waktunya jika kita sudah siap untuk menerima karunia dari Allah. Seperti itu. Jadi kemungkinannya doa kita tidak dikabulkan atau belum dikabulkan oleh Allah karena Allah itu memberikan atau mengabulkan doa kita jika kita sudah siap untuk menerimanya. Kemudian yang keempat, Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui, maka kita tidak boleh berdoa sambil berteriak-teriak dan tidak boleh tergesa-gesa dalam berdoa. Nah, jadi adab-adab dalam berdoa ini harus kita kerjakan, harus kita ikuti karena Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allah itu Maha lemah lembut. Allah itu suka dengan kelembutan, suka dengan lemah lembut. Maka dari itu, kita ketika berdoa, ketika minta kepada Allah, ketika berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh berdoa sambil berteriak-teriak, apalagi sambil mengancam ya. Kita tidak boleh berdoa sambil seperti itu. Dan juga oleh karena itu kita juga tidak boleh tergesa-gesa dalam berdoa. Pada intinya kita harus memperhatikan adab-adab berikut ini ketika berdoa. Jika kita ingin doanya dikabulkan. Tetapi terkadang doa kita tidak semuanya dikabulkan atau ditunda oleh Allah karena Allah Maha tahu mana suatu perkara yang baik untuk kita dan mana yang suatu perkara yang tidak baik untuk kita. Kemudian, orang yang tergesa-gesa dalam berdoa itu artinya dia tidak serius dalam berdoa. Nah, jadi kalau kita nggak sabaran ya, atau tergesa-gesa ketika berdoa gitu, itu berarti menandakan bahwa kita itu tidak serius dalam berdoa. Artinya kita tidak bersungguh-sungguh dalam meminta doa tersebut, dalam meminta atau memohon kepada Allah. Misalnya kita mohon ampun kepada Allah misalnya. Kita berdoa, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami gitu. Tapi jika kita berdoanya dalam tergesa-gesa atau berdoa dengan tergesa-gesa, itu artinya kita tidak serius kepada Allah, tidak serius meminta ampunan kepada Allah seperti itu. Jadi silakan diperhatikan poin-poin berikut ini, yaitu
tentang adab dalam berdoa, mengapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, atau mengapa doa kita ditunda oleh Allah, mengapa kita tidak boleh berdoa sambil berteriak-teriak, karena Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, orang-orang yang tergesa-gesa dalam berdoa itu sama dengan orang yang tidak serius dalam berdoa. Oleh karena itu kita harus serius, harus bersabar, harus continue dalam berdoa. Karena jika kita tidak seperti itu, artinya kita tidak serius dalam berdoa atau dalam memohon kepada Allah. Selanjutnya, sudah selesai. Jadi selanjutnya ada tugas, yaitu yang pertama silakan Ananda semua menghafalkan hadis yang telah dibahas. Yang tadi silakan dihafalkan dan dihafalkan hadis dan juga artinya. Jika sudah selesai, silakan direkam kemudian dikirimkan kepada guru pengampu Kurdis di kelas masing-masing. Nah, jadi Ananda sekalian silakan dihafalkan hadis dan artinya, kemudian direkam dan dikirim kepada guru pengampu masing-masing. Ingat ya, solihah dan anak-anak yang solih dan solihah, tugas ini adalah dihafalkan, tidak lihat buku. Ya, jadi walaupun guru-guru kalian tidak mengetahui atau tidak tahu kalian melihat buku atau tidak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Jadi mohon kejujurannya untuk menghafalkan, tidak melihat buku. Nah, alhamdulillah kita materinya sampai di sini. Berikut ini yang tadi itu adalah hadis terakhir yang kita pelajari. Dan insya Allah pekan depan kita akan melaksanakan UH2. Jadi kita akan melaksanakan UH2. Insya Allah kisi-kisinya adalah sebagai berikut. Ibu akan memberikan kisi-kisi untuk ulangan harian kedua Kurdis. Jadi Ananda semua silahkan diperhatikan, silahkan dipersiapkan untuk UH2 pekan depan. Apakah kisi-kisinya? Kisi-kisinya yang pertama adalah huruf mad. Nah, huruf mad itu apa saja? Kemarin kita sudah bahas, silahkan dipelajari lagi. Kemudian yang kedua adalah hukum-hukum mad. Seperti pengertiannya, contoh, panjang harokat, dan cara bacanya. Nah, hukum-hukum matnya apa saja? Yaitu mat tobi'i, mat jaiz mufasil, mat wajib muttasil, mat arid lisukun, mat silah tawilah, mat silah qasiroh. Yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi ada 6 hukum mat yang sudah kita pelajari. Jadi silahkan diulangi lagi, direview lagi, dimurojaah lagi untuk persiapan UH2 Kurdis. Kemudian yang ketiga kisi-kisinya adalah menghafal hadis beserta artinya, hadis mendebar salam dan hadis larangan tergesa-gesa dalam berdoa. Nah, jadi yang dihafalkan hadisnya adalah hadis menebar salam dan hadis larangan tergesa-gesa dalam berdoa. Karena yang satu, yang hadis tentang pahala menyingkirkan duri dari jalan itu cukup panjang. Silahkan Ananda hafalkan artinya saja dan isi kandungan dari hadis tersebut. Nah, untuk hadisnya, untuk hadisnya yang harus dihafalkan hanya hadis menebar salam dan hadis larangan tergesa-gesa dalam berdoa. Kemudian yang keempat adalah memahami isi kandungan hadis. Nah, kalau untuk memahami isi kandungan hadis ini, poin-poin hadis atau poin-poin kandungan hadis yang harus dipahami adalah semua hadis ya. Jadi silakan Anda semua dibuka lagi videonya, didengarkan lagi atau dibaca-baca bukunya tentang isi kandungan hadis-hadis berikut ini, yaitu hadis menebar salam, hadis menyingkirkan diri dari jalan, dan hadis larangan tergesa-gesa dalam berdoa. Kemudian kisi-kisi selanjutnya adalah latihan soal halaman 50. Nah, silakan Anda boleh dikerjakan, boleh tidak, karena atau boleh dibaca saja. Insya Allah nanti akan keluar di ulangan harian kedua. Kemudian latihan soal evaluasi di link Google Form. Nah, nanti insya Allah Ibu akan membuatkan link soal evaluasi di Google Form. Nanti silakan Anda semua mengerjakannya untuk melatih kemampuan atau untuk melatih pemahaman Anda semua terkait materi-materi Kurdis. Nah, nanti insya Allah
soal-soal yang ada di Google Form ini, insya Allah akan sama, kurang lebih sama dengan soal-soal ulangan harian kedua. Jadi mohon dipersiapkan, dipelajari semua materi-materi berikut ini. Jika ada pertanyaan atau jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan kepada guru pengampu mata pelajaran Kurdis di kelas masing-masing ya. Nah, cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon maaf jika ada salah-salah kata yang Ibu ucapkan, karena sesungguhnya kesalahan itu datangnya dari Ibu sendiri dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Syukran lakum ala husni ihtimamikum, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.